A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ahmaduhu subhanahu wa ta'ala miftahur rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul a'zam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul akram. Allahumma wassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami cintai karena Allah, para sahabat Al-Quran, jemaah majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah untuk kesekian kalinya kita senantiasa mempersembahkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Tuhan yang maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha mulia, Tuhan seru sekalian alam yang telah menganugerahkan begitu banyak karunia nikmatnya kepada kita sampai saat ini. Nikmat iman, nikmat Islam, umur yang berkah, kesehatan dan kesepadan, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang tidak mampu kita hitung jumlah dan nilainya. InsyaAllah kita berharap kalau kita belajar untuk menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur, sehingga Allah akan meridhoi dari setiap langkah perjalanan kita sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, bagi keluarganya, para sahabatnya, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudariku yang kami cintai karena Allah, pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan dan keakraban ini, kajian kita tentang akhlak menurut Al-Quran atau akhlak yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Akhlak ini menempati hal yang paling utama dalam Islam, karena Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kita sering mendengar istilah ada moral yang dari bahasa Latin, ada juga etika, susila, dan lain sebagainya, dengan berbagai macam dalam bahasa Arab muradib atau sinonim, persamaan yang intinya semua itu adalah kebiasaan perilaku atau tingkah laku manusia. Tapi di dalam Islam, kata akhlak ini hanya ada di dalam Al-Quran dan di dalam ajaran Rasulullah SAW terucap. Sementara yang lain, kata-kata yang lain itu berasal dari bahasa-bahasa Latin, Yunani, Sanskerta dan lain sebagainya. Yang intinya perbedaan antara akhlak dengan etika, moral atau susila adalah sekedar dapat dilihat dari bentuk yang tampak. Jadi kalau kita dilihat orang itu baik secara adat, secara hukum, baik menurut kita. Seperti contoh moral. Moral itu kan menurut aturan dan hukum yang ada itu baik, baik kita anggap. Kalau hukum itu buruk, buruklah. Begitu juga etika, susila, itu yang bisa kita lihat yang tampak. Tapi tidak dengan akhlak. Akhlak ini itu jamak dari bahasa Arab, mufradnya khuluq. Khuluq. Di dalam surah Al-Qalam, ayat 4, wa innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad, ada kata-kata khuluqin, khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau ditempatkan oleh Allah memiliki kedudukan yang tinggi, budi pengerti yang agung. Surah Qalam ini surah ke-48, ayat ke-4. Itu pujian Allah kepada Nabi. Di surah wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi khuluqin ini akhlak, mufrad dari akhlak, jamaknya akhlak. Menurut Imam Ghazali, akhlak itu apa yang tertanam dalam jiwa kita, yang bisa menjadi kebiasaan tanpa harus memerlukan pertimbangan emosi dan pemikiran. Jadi akhlak itu berawal dari jiwa, dari hati. Jadi belum tentu, kalau Islam menentukan orang yang berawal dari dalam jiwa, dari hatinya itu
akan berpengaruh pada akhlak kehidupan yang nyata. Itu lebih itu yang diimbangi oleh Allah Subhanahu wa taala tuh. Dari dalam hati, dari dalam jiwa tumbuh itu. Makanya Islam tidak menentukan dari adab yang bisa kita lihat. Biasanya kalau dari dalam jiwa akan muncul akhlak yang sesungguhnya, tidak dibuat-buat gitu loh. Kalau etika, susila itu kadang-kadang menurut budaya, satu budaya bagus belum tentu budaya yang lain, gitu kan? Contoh nih, mohon maaf, ada kebiasaan kita, tradisi, ini dari budaya ya, itu adat juga namanya, perilaku juga. Kalau lewat di depan orang tua kita menunduk kan? Menunduk kan? Itu dari segi budaya, adat, perilaku bagus enggak? Bagus kan? Islam, akhlak tidak semata-mata dari menunduk. Lihat dulu niatnya nunduk ngapa. Jangan-jangan kalau salah niat, jangan-jangan itu di depan orang yang mungkin orang tua sudah bungkuk. Bisa menimbulkan salah paham, gitu kan? Nah, contoh lagi. Kalau kita di daerah-daerah tertentu mungkin boleh jadi memanggil dengan kata-kata kau itu biasa. Tapi dalam Islam ada panggilan-panggilan tertentu yang sesuai dengan aturan syariat gitu loh. Jadi kalau kita simpulkan, akhlak ini tidak saja dinilai dari perilaku yang tampak, tapi bermula dari hati. Ketawaduan itu tidak diajarkan dalam etika. Ada tidak dalam perilaku mengajarkan akhlak itu tawadu, hati yang bersih, ikhlas, itu cuma ada dalam Islam. Jadi akhlak itu dari mulai jiwa dalam ya sampai ke bentuk luar. Itu akhlak tuh. Tapi kalau perilaku, etika, susila, moral, nilai tidak dari dalam. Nah, kalau sudah bagus dipandang orang di luar, cukup perilakunya sudah bagus. Makanya Islam ini menghendaki, apa yang dihendaki dari akhlak ini memang sudah menjadi satu tabiat yang bermula dari dalam gitu. Tidak dibuat-buat. Kan kalau perilaku ini bisa loh dibuat-buat. Belum tentu sesuai dengan hatinya. Walaupun secara etika, secara moral, sesuai sudah benar. Kenapa Islam menghendaki itu dimulai dari dalam hati? Supaya timbul keikhlasan, supaya tidak ada timbul kekecewaan. Kemudian ini akan membentuk karakter yang sesungguhnya dari manusia itu. Misal nih, orang berperilaku itu dari bentuk luar mungkin boleh jadi karena ada keperluan suatu. Tapi dalam hatinya tidak ada sih. Tidak ada seperti itu. Antara, kata orang tuh, antara hati dengan perbuatan itu berbeda. Makanya di dalam ajaran Islam, akhlak ini bukan dengan kata-kata yang baik saja, bukan cara perilaku saja yang tampak, tapi termasuk akhlak itu sifat-sifat dari pribadi jiwa yang memang dinilai dari ketulusan. Kan dalam etika atau sosial atau moral, dia tidak mau tahu apa orang itu hatinya ikhlas atau rendah hati ya, dan lain sebagainya. Kan ada nilai seperti itu. Tapi yang ada dalam Islam kan seperti itu. Kerendahan hati, ketawaduan, keikhlasan, hati yang bersih, jauh dari sifat iri, dengki, itu ada diajarkan dalam etika. Nah, ada kok. Orang yang beretika itu hatinya tidak iri, dengki, nah ada diajarkan. Itu ada dalam Islam. Jadi kalau kita kembali kepada konsep Al-Quran, ya, khuluq itu, ketika orang itu bagus sikapnya di tengah-tengah masyarakat, tapi masih menyimpan sifat iri dan dengki dalam hatinya, belum berakhlak tuh orang. Kalau konsep Al-Quran Pak ya, menurut Islam ya, kan berawal dari jiwa. Tapi kalau di masyarakat itu tadi, kalau sudah bagus di masyarakat, sesuai aturan, tidak melanggar hukum, sudah termasuk bagus kan perilakunya. Walaupun ucapannya bagus, gerak jalannya bagus,
adabnya bagus, dengan orang juga sopan, sudah termasuk. Tapi andai kata dalam Islam tidak seperti itu, bagus di tengah-tengah masyarakat tapi masih menyimpan sifat dendam dalam hati, iri, dengki, penyakit batin, itu masuk orang tidak berhalal. Contoh nih, dahulu kan sudah ada itu, cuman belum disempurnakan. Maka ketika diutus Rasulullah SAW, disempurnakan akhlak itu. Orang dulu kebiasaan sudah berakhlak, tapi akhlak ini kan tergantung jiwa. Ketika jiwa ini dibentuk dengan nur ilahi, cahaya ilahi, maka akan membentuk pribadi yang baik. Tapi ketika jauh dari ilahi, maka muncullah namanya akhlak mazmumah, kan ada. Jadi akhlak ini, lihat apa akhlak mahmudah atau akhlak mazmumah. Kalau akhlak mahmudah arti akhlak yang baik yang terbentuk dari jiwa yang memotivasi perangainya menjadi perilaku yang bagus, yang baik. Tapi kalau jauh dari cahaya ilahi, jiwanya ini kotor, pasti akan muncul juga sifat yang tidak baik. Ya, dari sini berawal. Tapi Ustaz, ada orang itu bagus, tapi ininya itu belum berakhlak sebenarnya Pak, kalau secara konsep Islam. Ustaz, orang itu tidak nyangka saya, kira-kira bagus, tahu-tahu di belakang gitu kok. Ya, ada kan yang seperti itu? Kok nggak sesuai ya? Saya kira dia itu bagus kok, tapi ternyata gini bla 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 dan terus. Nah, itu tadi Islam tidak menghendaki ada unsur-unsur tertentu dari perilaku yang kita lakukan memang menjadi kebiasaan yang terus-menerus perilaku Nabi. Ya. Saudaraku yang kami cintai karena Allah, maka tidak ada ukuran yang paling hebat kecuali ukuran dari Al-Quran, ya, dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya ketika Hisham bin Amr ya pernah dalam sebuah hadis sahih Muslim, ketika dia bertanya kepada Aisyah istri Rasulullah, ya Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Nabi? Kata Aisyah, apa engkau tidak membaca Al-Quran? Naam, ya saya membaca Al-Quran. Karena khuluqul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Makanya dari istilah ulama mengatakan Nabi itu adalah Quran berjalan. Kenapa? Maksudnya konsep isi Al-Quran itu sudah dipraktekkan oleh Nabi dalam kehidupannya. Lengkap Pak. Malah paling banyak dalam Al-Quran itu mengajarkan tentang akhlak. Akhlak ini kalau antara boleh memilih, ini antara misalnya berurutan ya. Akhlak ini menempatkan tingkat yang tertinggi, baru setelah itu ilmu. Bukan ilmu tidak penting. Ya. Andai kata ada dua pilihan, dulu orang mengajarkan antara ilmu ini kan apa yang kita ketahui kan. Sementara akhlak ini terbentuk dari jiwa nur. Nah, makanya orang-orang yang sekarang ini yang makin kita sedihkan dan ironi sebenarnya, banyak orang yang berilmu tapi sedikit orang yang berakhlak. Betul Pak ya? Dulu orang-orang dulu mengajarkan akhlak terlebih dahulu, baru memasukkan ilmu. Kan ilmu ini kan luas Pak, ilmu ini. Apa yang kita ketahui adalah ilmu kan, baik positif maupun negatif. Tentu ilmu yang kita kandaki ilmu-ilmu yang memang membawa kita ke jalan Allah. Karena ilmu-ilmu hitam pun disebut ilmu kan. Ilmu-ilmu yang negatif pun disebut ilmu. Jadi ilmu ini kan segala sesuatu yang kita ketahui melalui panca indera kita. Makanya kenapa di dalam surah Mujadilah itu ayat 11 Allah menyatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu. Kenapa Allah mendahulukan iman baru ilmu? Allah angkat derajat orang yang beriman dan Allah angkat derajat orang yang berilmu di antara kamu. Karena keimanan ini sebenarnya ya, cahaya yang akan menembus ke hati seseorang, pada jiwa seseorang, sehingga akan membentuk kepribadian orang. Kalau masalah ilmu, apakah Nabi pernah belajar? Ya. Nabi mendapatkan cahaya iman dari Allah, ya.
lalu terbentuk pribadi dia itu, sehingga baru Nabi diberikan berbagai macam ilmu melalui malaikat Jibril. Ya. Jadi saudaraku yang kami cintai karena Allah, makanya kalau kita kembali nostalgia terdahulu, zaman-zaman dahulu itu dibandingkan dengan yang sekarang, ya, sudah merosot akhlak ini Pak, sudah mulai. Dulu bertemu dengan guru, ya, malu segan kalau pakaian kita tidak pantas, kalau sedang bermain atau pakai celana pendek, malu tuh bertemu dengan guru. Buru-buru masuk ke rumah pakai baju yang lebih rapi, baru temu dengan guru. Dengan guru kita pun jauh-jauh sudah ngomong, "Assalamualaikum Pak." Sekarang guru jadi CS Pak. "Halo Pak, halo Pak Guru." Sekarang, iya Pak, ini kan yang nyata yang dapat kita lihat. Coba, dulu orang-orang kalau ada orang tua yang berjalan di depan, ditunggu ke Pak sampai orang itu sampai pada tempatnya. Nah, takut nih mau dulu orang tua tuh. Sekarang Pak, kalau pakai motor, klakson itu dikuatkan, minggir Pak kalau nak hidup. Allahu Akbar. Makanya kalau kita kembali menyimpang sedikit dari tema, tapi ada hubungannya. Kenapa adanya masbuk Pak? Kalau dalam fikih ya, adanya masbuk. Masbuk itu kan ada sejarah tuh. Lewat hadis itu ada sejarah terjadi masbuk itu. Di samping memang ada sejarah kenapa kita masbuk, memang ada etika yang bisa kita lihat. Suatu saat dalam sebuah riwayat sahih, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pernah terlambat sholat subuh. Terlambat itu bukan sengaja. Dikarenakan ada orang tua, orang Yahudi sedang berjalan, orang Yahudi loh, sedang berjalan di depan dia. Sholat subuh. Ali bin Abi Thalib di belakang. Mau dulu, aduh kesian banget, tertati-tati. Ya Allah, tadi ini mau sudah azan ini, entar lagi mau sholat ini, belum qobliyah, belum sholat subuh. Terus ditunggu Pak. Nah, terlambat ini sholat kesini. Tapi saya tidak mendahului, tetap tunggu sampai orang itu lewatlah dari masjid tempat di mana Sayyidina Abi Thalib akan sholat. Orang sudah lewat, dilihat harusnya dia lihat Nabi itu sudah selesai loh, dalam ukuran waktu Nabi itu sudah selesai sholat. Tapi dilihat Nabi itu masih dalam rakaat pertama sedang ruku. Lama Rasulullah ruku. Sahabatnya lain sampai bingung kenapa yang lama sekali. Alhamdulillah kata Ali bin Abi Thalib, saya sempat untuk ikut sholat. Lalu Abi Thalib ikut ruku bersama Rasulullah. Baru Rasul bangkit i'tidal dan menyelesaikan sholat sampai selesai. Ditanyalah selesai itu, ya Rasulullah. Sahabat-sahabat juga bingung sambil mendengarkan. Tadi Rasul tanya, Ali bin Abi Thalib, kenapa antum terlambat datang? Ya Rasulullah, saya tadi ada orang tua Yahudi, dia tertati-tati berjalan. Kasihan sekali saya lihatnya, saya tidak sampai mendahului dia. Biarkan dia menyelesaikan. Saya khawatir nanti saya menyalahi adab itu, untuk menghormati orang tua itu. Saya bingung ya Nabi, ada apa ya Ali? Seharusnya saya ini ketika sampai dalam syarat sholat itu pasti antum sudah selesai ya Nabi. Tapi ternyata begitu saya nemui dalam kondisi sedang ruku. Apa jawab Nabi? Ya. Tadi aku ingin bangkit kata Nabi. Pada rakaat ruku itu ingin bangkit, tapi pundakku ditekan oleh malaikat. Ditekan malaikat. Dan subhanallah, malaikat Mikail itu dalam riwayat itu panjang Pak itu riwayatnya. Itu sahih hadisnya. Ya. Di matahari yang tadinya mau pagi Pak, mau pagi itu, ya. Ditekan oleh malaikat Mikail supaya jangan pagi dulu. Tetap subuh. Jadi waktu itu diputar ke belakang. Seharusnya pagi, tetap subuh dulu. Begitu Ali bin Abi Thalib datang, baru malaikat
membolehkan Nabi untuk i'tidal. Nah, lantaran adab inilah, akhlak inilah yang membuat Allah ridho kan. Kesimpulan satu. Yang kedua, di sinilah asal usul yang namanya masbuk itu. Makanya dapat satu rakaat. Nah, kata fikih ya, kita kembali ke fikih sebentar. Ketika kita menemui imam dalam kondisi ruku, itu sudah dihitung satu rakaat. Ketika kita menemui imam dalam kondisi ruku, kita sudah mendapatkan satu rakaat. Maka dalam berjamaah itu ada yang namanya mendapatkan pahala berjamaah, ada mendapatkan pahala rakaat dari sholat berjamaah, ada mendapatkan niat dari berjamaah. Jadi ada 3 tipe nih. Ada yang mendapatkan pahala dari sholat berjamaah, ada mendapatkan pahala dari rakaat sholat berjamaah, ada yang mendapatkan niat berjamaah. Yang mendapatkan pahala berjamaah itu yang ikuti dari awal sampai akhir. Yang mendapatkan rakaat berjamaah itulah orang-orang yang masbuk. Ada yang mendapatkan niat berjamaah, rakaatnya tidak dapat, cuma dapat niat, yang menemukan imam di saat terakhir. At-tahiyyatul mubarakat. Dia datang tuh, nah terakhir langsung takbir, langsung ikut. Dia cuma dapat niat berjamaah. Kan rakaatnya tidak dapat, Pak. Berjamaah tidak dapat, sudah akhir itu. Makanya makruh hukumnya ya. Ketika memang kita dianjurkan untuk mengikuti itu sampai selesai walaupun dapat itu. Kecuali kalau sudah salam silakan untuk membentuk jemaah yang baru. Maka dalam fikih kita dimakruhkan membentuk jamaah sebelum selesai jamaah yang pertama. Ini aneh kadang-kadang di masjid, Pak. Berlomba-lomba. Ini baru masih 1 rakaat lagi. Pak Haji, ada kadang masih 1 rakaat lagi Pak Haji. Seolah-olah ini balik ke adab, Pak. Balik ke adab. Masih kembali ke akhlak lagi ya. Masih 1 rakaat. Itu sudah bentuk jemaah di situ. Jadi bentuk imam yang baru. Di situ lagi ada 3 imam. Selesaikan dulu. Pertama, kenapa dimakruhkan? Ya, pahalanya sah solatnya, tapi nilai pahalanya 0. Kenapa? Menurut fikih, pertama menimbulkan fitnah. Ya belum selesai Pak Haji. Masih 1 rakaat. Kita buatlah sini. Kalau mau membuat jemaah yang baru, apa gunanya? Masbuk loh. Kalau masih sempat susul. Masbuk jatuhnya. Ini dari segi adab loh. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Kemudian nanti membuat imam yang ini, kenapa ya dia tidak ikut berjemaah dengan saya? Untuk apa? Nah itu timbul seperti itu. Lagi-lagi kembali kepada akhlak. Nah Islam ini kan sudah dari awal, kita kembali lagi ke awal. Memulai itu dari menghargai perasaan, Pak. Nah itu kan dari jiwa, dari akhlak tadi. Orang yang bisa menghargai perasaan orang lain itu pun orang yang berakhlak. Jadi akhlak ini bermula dari jiwa ini loh. Tidak menjaga orang lain, menjaga lisannya, menjaga perasaan orang lain. Kalau perilaku tidak sampai seperti itu kok. Kalau sudah perilakunya bagus, sudah selesai. Tidak pernah harus perilaku moral dan etika sosial itu sampai menuju ke hati, tidak ada. Tidak pernah ada cerita, boleh buka di buku manapun. Ilmu mempelajari bagaimana sifat hati yang baik, tidak ada. Paling perilakunya sopan santun, bicara yang baik, dan lain sebagainya. Tapi tidak sampai menjelajah ke dalam hati manusia. Tapi akhlak ini bermula dari hati. Kalau hati sudah bersih, jauh dari sifat-sifat yang tercela, maka insya Allah akan menumbuhkan pribadi yang baik. Orang yang tidak sombong itu kan berawal dari hati loh. Maka disebut rendah hati. Dalam Islam disebut tawadu. Tawadu kan? Islam disebut tawadu, rendah hati. Nah, muncullah sifat keluar. Setelah rendah hati muncul sifat keluar, tidak sombong tadi. Maka ada sebuah satu hadis sahih Bukhari Muslim pun menyatakan ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah," kata Nabi, orang tidak akan masuk surga nanti kalau dalam hatinya itu ada sombong sedikit dalam hatinya itu. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah,
Kalau saya yang masih senang dengan pakai yang bagus, ya, kendaraan yang bagus, lalu apakah itu termasuk sombong? Lalu Nabi mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencari keindahan. Akibratul haq wa ghayumzun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, wa ghayumzun nas, merendahkan orang lain. Itu konsep Nabi itu. Jadi sombong itu tidak identik dengan uang yang banyak harta, orang yang tinggi. Karena orang miskin pun ada yang sombong, Pak. Ini yang salah kan kalau memahami. Orang yang sombong itu seolah-olah yang memiliki harta, seolah-olah itu yang sombong, memiliki pangkat, jabatan, ilmu. Ada orang miskin yang sombong? Ada. Ada orang yang bodoh sombong? Ada. Kalau ketika kita menurut konsep Nabi, kalau kita menolak kebenaran, orang yang menyampaikan kebenaran kepada kita, kita anggap orang ini lebih rendah dibanding kita. Taunya apa kau? Ya, lahir duluan aku, nyari ilmu duluan aku. Kau nak nyampaikan dengan aku, lalu kita rendahkan orang ini, sombong. Merendahkan orang lain. Jadi tidak identik dengan perkara itu. Makanya nanti kita ungkap salah satu orang yang berakhlak itu adalah orang yang tidak sombong. Hari ini kita akan coba mengungkap surah Luqman saja ya. Kita urutkan saja sedikit demi sedikit. Kalau masih ada waktu dilanjutkan, kalau secukup saja apa yang bisa kita sampaikan. Surah Luqman itu sudah cukup, Pak. Ya, sudah cukup memberikan pengertian kepada kita semua tentang bagaimana kita berakhlak. Kita akan coba mengungkap akhlak dalam Al-Quran ya, menurut surah Luqman ini ya. Surah Luqman kita mulai dari ayat ke 12 ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Ini didikan Luqman kepada anaknya tentang bagaimana bersikap berakhlak ya, perilaku menurut konsep Al-Quran. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh kami telah berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah maka sungguh dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur maka sesungguhnya Allah Maha terpuji. Akhlak yang pertama ya. Didikan yang pertama adalah untuk mengajarkan kita supaya bersyukur ya. Orang yang bersyukur kepada Allah berarti dia menandakan termasuk dia bersyukur kepada dirinya sendiri ya. Artinya kalau mereka zalim terhadap nikmat-nikmat Allah, atau mereka itu pada dasarnya menzolimi dirinya sendiri. Kenapa didikan pertama masalah syukur? Karena syukur ini sepertinya kalau dalam kehidupan sehari-hari ketika orang memilih antara bersyukur dengan bersabar, pasti orang banyak mengatakan yang paling berat itu adalah apa? Bersabar, Pak. Ketika ditanya yang paling berat bersyukur atau bersabar, pasti orang menjawab yang paling berat adalah bersabar. Ternyata yang paling berat itu bukan bersabar, tapi bersyukur. Sejarah membuktikan, Pak. Sejarah membuktikan berapa banyak orang yang mendapatkan ujian, cobaan dalam hidup ini bisa melewatinya, Pak. Contoh, di zaman Nabi kita mungkin pernah dengar cerita Sa'labah kan? Cerita Sa'labah yang hidup melarat, mempunyai pakaian satu-satunya. Bisa dia bersabar. Tapi ketika diberikan oleh Allah kekayaan, ya, Nabi berikan seekor kambing, ya. Ketika dia meminta kata Nabi, wahai Nabi, berikan kami rezeki ya Nabi, karena kami tidak tahan lagi hidup melarat ini, ya. Hidup dalam kondisi susah ini. Singkat cerita,
Nabi pernah mengatakan, Sa'labah, nanti andai kata engkau diberikan rezeki, dari kesimpulan itu panjang ceritanya, khawatir nanti engkau akan tidak mampu bersyukur. Bisa ya Nabi? Nanti khawatir kamu tidak bisa bersyukur. Bisa ya Nabi? Akhirnya sudah, kata Nabi, saya khawatir saja. Kalau memang kau ingin, maka ini ambillah seekor kambing, aku doakan mudah-mudahan kau menjadi orang yang kaya. Ya Allah, berikan rezeki kepada Allahumma rzuqna Sa'labah. Berikan rezeki kepada Sa'labah. Diberikan seekor kambing. Singkat cerita, kambing ini beranak pinak. Akhirnya Sa'labah menjadi orang yang kaya. Apa yang terjadi setelah menjadi orang kaya? Biasanya sebelum azan Sa'labah itu sudah hadir di masjid. Hari berikutnya orang sudah ngangkat takbir, dia baru datang. Berikutnya lagi orang sudah selesai. Berikutnya lagi hilang sama sekali Sa'labah dari masjid. Teriak-teriak, kemana Sa'labah? Oh, Sa'labah lagi sibuk ngurus kambing, karena kambingnya sudah banyak. Waktu miskin hamba Allah, waktu kaya hamba harta. Hamba kambing, hamba harta. Ya. Nah, saudara sekalian, atau cerita Qarun. Qarun itu kan taat ibadah Pak, miskin juga Qarun itu dulu. Al-Quran menggambarkan itu, hadis Nabi menyebutkan itu. Qarun itu kan termasuk orang yang miskin, taat. Tapi ketika minta didoakan kepada Nabi Musa, Sa'labah didoakan Nabi Muhammad, Qarun didoakan oleh Nabi Musa, didoakan jadi orang kaya. Tapi yang terjadi, kita menjadi orang kaya, gagal, berantakan. Jadi kesimpulannya itu, banyak orang yang bisa bersabar, ya, tapi sedikit orang yang bersyukur. Wajar Al-Quran banyak menyebutkan kata-kata, bahkan di surah Ar-Rahman pun ya, banyak orang yang tidak bersyukur, diulang sampai 31 kali kata-kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ar-Rahman itu 31 kali itu diucapkan. Nikmat mana lagi yang kamu ingkari? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Seolah-olah kalau bahasa kita, bahasa Allah kita ramu ke bahasa kita, lah sudah kuberi nikmat, kamu masih mengatakan tidak. Lah sudah diberikan nikmat, tapi kita merasa tidak. Makanya orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat yang kecil, maka dia akan sulit untuk mensyukuri nikmat yang besar. Makanya syukur ini banyak kategori. Syukur ini kan bahasa Al-Quran. Bahasa kitanya terima kasih, berterima kasih kepada Allah. Syukur ini luas Pak. Kalau menghitung nikmat Allah ini banyak sebenarnya. Kita kadang-kadang melihat nikmat yang ada pada orang lain, tapi lupa dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kan banyak orang-orang yang melihat nikmat dari orang lain. Wah, enak sekali si fulannya, enak sekali. Jadi pelangi itu terus di kepala orang lain, tidak pernah di kepala kita. Ya. Makanya kalau kita terus melihat seperti itu, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang bersyukur. Banyak hal-hal lain yang patut kita ungkap. Bahwasanya salah satu akhlak di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Itu pun bagian daripada akhlak. Kalau di etika Pak, ada tak itu Pak Haji? Etika, begini cara syukur, nah, di pelajaran moral Al-Quran cuma menyebutkan itu. Jadi orang bersyukur itu adalah orang yang berakhlak, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada sesama manusia. Ya. Yang berikutnya ya, wa iz qala Luqmanul ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah sebenar-benar kezaliman. Ini masuk kepada akhlak kepada Allah. Ya. Jadi bersyukur kepada Allah adalah artinya berakhlak kepada Allah. Ya. Dan itu cuma dalam Islam Pak, mengajarkan akhlak kepada Sang Kholik. Kalau etika moral tidak ada Pak. Cuman apa perilaku sesama manusia ini saja. Moral, etika, susila ya. Itu cuman tidak ada yang akhlak kepada Sang Kholik, kepada pencipta, tidak pernah. Itu cuman ada di dalam Islam.
Bagaimana diatur bersyukur kepada Sang Pencipta, bagaimana supaya jangan kita membuat Allah itu tidak ridha dalam kehidupan kita, jangan sampai kita mempersekutukan Allah dengan segala sesuatu. Itu akhlak kita kepada Allah. Ketika seorang sudah memadu Allah dengan sesuatu, berarti dia sudah tidak punya akhlak lagi kepada Allah. Tidak punya akhlak kepada Allah. Maka wajar ketika Allah tidak akan meridhai dalam kehidupan kita, karena banyak kita ini sudah menyimpang dari ketauhidan yang sebenarnya. Kita lebih percaya, lebih yakin kepada manusia dibanding kepada Allah. Makanya orang-orang yang keyakinan dan kepercayaan kepada Allah itu sudah memudar di hatinya, maka Allah pun tidak akan memberikan kepercayaan kepadanya. Siapa yang tidak percaya kepada Allah, Allah tidak akan memberikan kepercayaan kepadanya. Itu saja kuncinya. Sama dengan kita sama manusia ini. Kalau saling percaya, aman Pak. Saya percaya kepada Bapak Ibu percaya kepada saya. Selesai hidup ini, saling percaya. Tapi kalau sudah saling curigai, sudah berkhianat, selesai. Baik dari perusahaan, dari tempat kita bekerja, di rumah tangga sekalipun, kalau sudah tidak saling percaya, selesai Pak. Makanya itu dimulai, rasa syukur kepada Allah itu akan membentuk pribadi kita menjadi orang yang pandai berterima kasih. Kemudian mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah, percaya penuh kepada Allah, itu akan membentuk kepribadian kita untuk bisa saling mempercayai di masyarakat. Jadi akhlak kepada Allah ini nanti akan membias kepada kehidupan kita di masyarakat. Ini hebatnya Al-Quran ini. Ya? Orang yang baik kepada Allah itu diharapkan dia akan bisa berbuat baik kepada masyarakat. Makanya Asmaul Husna itu bukan untuk dibaca sampai 99 kali, didengung-dengungkan saja. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, silakan saja. Tapi yang makna di dalam itu, sifat-sifat Allah itu seharusnya kita praktek dalam kehidupan kita. Allah Maha Kasih, Allah Maha Sayang. Bagaimana kita mengasihi makhluk Allah? Sifat Allah itu kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya. Ya Razzaq, Allah itu Maha Pemberi rezeki. Sekarang kita menjadi orang yang bisa berbagi kalau ada kelebihan. Kalau kita baca Asmaul Husna itu, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang dikehendaki oleh Allah itu? Manusia yang bersyukur, manusia yang memiliki akhlak. Ya. Nah, ya. Yang berikutnya kita singkat saja Pak ya. Ayat ke-14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidaik ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyusunya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu akan kembali. Perhatikan ayat ini. Masih masalah syukur. Diulang lagi syukur itu. Tapi tadi fokus kepada bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada diri. Yang berikutnya menekankan rasa syukur, rasa terima kasih kepada kedua orang tua, dan digandeng tuh nama Allah itu dengan nama kedua orang tua kita. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada ayah ibumu, terutama ibumu yang telah mengandung. Itu pun bagian daripada akhlak tuh. Karena banyak Pak, mohon maaf, orang yang perilakunya bagus di tengah-tengah masyarakat secara etika, tapi tidak pandai kok berterima kasih kepada ayah ibunya. Dia lebih banyak membanggakan kawannya, temannya, sahabatnya. Tapi ibu bapaknya yang memiliki jasa besar dalam kehidupannya cuek-cuek saja. Bahkan mohon maaf, ada saja yang salah memahami, dikiranya durhaka kepada ayah ibu itu, Ustadz kalau ngomong nyakiti hatinya. Betul Ustadz, kalau kita itu memukulnya, betul. Tapi jangan keliru loh. Banyak durhaka yang kita anggap bukan, tapi ternyata durhaka. Membiarkan ibu bapak yang tua renta mencari sendiri. Padahal bapak anaknya itu termasuk orang yang berada.
bahkan tidak mengakui ayah ibunya karena ayah ibu mencari sendiri. Sudah tua renta, mohon maaf, tidak ada pensiunan bapak, tidak, mencari di jalan. Ya. Itu anaknya mampu, Pak. Bahkan anaknya tadi mengatakan, Pak, mana uangnya, Pak? Ini sudah besar anaknya, sudah, mana uangnya, Pak? Saya masih mengumpulkan ini barang-barang bekas ini, saya belum bisa untuk memberi. Ah, bapak ini masa ada uang? Sudah berkeluarga loh anak ini. Nah, itu kita anggap bukan durhaka. Durhaka. Orang tua ini kan tidak minta apa-apa, Bu. Kita sudah pernah merasa kita menjadi orang tua nih, rasanya tidak pernah minta apa-apa dari anak. Ikhlas orang tua ini sebenarnya. Ya. Makanya kadang-kadang benar kata pepatah itu, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepenggala. Betul. Satu ibu, makanya wajah Al-Quran diungkap ke masalah ibu. Ya. Wahnan ala wahni, yang menyusuimu, yang mengandung ya, dengan sakit yang berpayah-payah, bertambah-tambah. Satu ibu itu kadang-kadang dalam sejarah mampu melihara anaknya itu 10, terjaga Pak, terdidik Pak. Tapi 10 anak belum tentu bisa memelihara seorang ibu. Makanya seharusnya kita, kalau menurut konsep akhlak dalam Al-Quran ini, benar-benar meresap dalam hati kita. Jangan-jangan akhlak kita selama ini sudah mulai tergeser, dan ketika tergeser, jangan-jangan akibat doa kita tidak kabul, keberkahan sulit turun kepada kita. Mungkin banyak orang-orang yang sudah meninggalkan akhlak itu. Paling tidak lama lagi nih, Rabiul Awal masuk, kita akan mengungkap lagi sejarah bagaimana akhlak Nabi itu. Ya. Kemudian kita akan ringkas sedikit ya. Di ayat yang ini kita langkah saja karena waktu. Ayat ke-18 19. Ini sengaja kami ringkas karena waktu. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kana mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ya. Baru ada tuh, baru yang kelihatan tuh. Janganlah kamu memalingkan muka dari manusia karena sombong. Saking Al-Quran itu sensitif sekali loh. Etika tidak ngajarin itu Pak. Tapi Islam langsung aja memalingkan muka dari manusia karena sombong. Gini, dalam akhlak Nabi, kalau kita bercerita dengan orang itu ditatap tuh wajahnya. Ada orang yang cuek Pak. Kita ngobrol nih, dia cuek tuh. Apalagi sampai megang HP Pak, mohon maaf. Pak ini itu Pak, menurut konsep Al-Quran itu yang bisa memalingkan muka itu. Bapak, kalau anak kita sedang kita ngajak ngobrol dia, anak bapak sedang megang HP. Dek, ini tolong dek. Iya Pak, ya Pak. Bagaimana perasaan bapak? Bagaimana perasaan bapak? Bapak ngajak anak ngobrol. Nak sini nak, ayah nak ngajak ngobrol, ada yang perlu sampaikan. Anak ini sedang HP. Iya Pak ya. Itu dalam etika biasa tuh. Apalagi orang barat biasa tuh. Tapi Islam itu sudah ada berakhlak itu Pak. Sudah bagian dari kesombongan. Meremehkan itu namanya. Banyak tergeser Pak. Kadang-kadang mohon maaf, Islam mengajarkan sampai ke cara bicara loh. Kan orang tidak sama Pak dengan kita. Ada yang perasaannya sensitif sekali. Apalagi orang tua. Orang tua ini Pak lebih cepat tersinggungnya Pak. Mohon maaf, kalau kita sudah jadi orang tua, tersinggung Pak dengan anak nih. Padahal di rumah kita, anak sedang makan, ya.
Kan di rumah kita ada anak kita makan beli bakso dan lain sebagainya, tidak ditawai, mulai merajuk, bahasa Palembang merajuk tuwo. Iya kan, sensitif sekali Pak, sensitif sekali orang tua. Nah itu harus kita jaga loh perasaannya itu, ya, sensitif sekali, makanya harus dijaga perasaan itu. Seharusnya yang kami hormati. Ada kadang-kadang orang ngundang ya, ini etika yang sering kesering, tapi kita anggap remeh, tapi benar. Pak, tolong Pak ya, saya minta bantuan Bapak. Tolong undangkan warga masyarakat. Malam ini ada acara di rumah kita, mendoakan acara tasyakuran ba'da maghrib sampai isya. Ya, tolong undangkan ya Pak. Ya, minta bantuan Bapak undang ya. Ya. Akhirnya betul Pak, diundangkan oleh Bapak ini. Diundang tuh semuanya sesuai dengan yang disampaikan oleh tuan rumah. Pas hari malamnya Pak, semua orang datang kecuali yang undang tidak datang. Besok pagi ketemu, Pak, mana Bapak semalam? Bapak tidak datang. Apa jawab Bapak itu? Kamu kan nyuruh saya ngundang tapi tidak ngundang saya. Betul lah Pak. Oh sensitif, betul itu salah. Kalau haram hukumnya kalau kita datang makan makanan yang, iya. Etika loh itu, kita anggap sensitif tapi penting loh. Harusnya tidak mau itu. Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam Pak. Pertama saya datang ke sini mengundang Bapak sekeluarga besar bahwa kita pada malam nanti akan adakan syukuran ba'da maghrib. Mohon terima Pak ya, diharap sekali kehadiran Bapak. Yang kedua, kami mohon bantuan Bapak untuk bisa mengundang warga-warga kita di sekitar sini. Tolong sampaikan Pak ya. Terima kasih. Insya Allah Pak, itu etika Pak, kita anggap remeh. Kita anggap remeh, tapi justru banyak seperti itu. Agak kejadian juga Pak, seorang ketip penghulu ya, sudah nyatat pernikahan, pulang. Pak, tidak makan dulu Pak. Ya saya kan disuruh nyatat pernikahan saja, tidak ada undangan untuk saya. Betul kan Pak? Ya seharusnya seperti itu. Itu memang bagi orang ini, Ustaz, Cak Iwan, betul di Islam tidak bisa kita kalau undang, kalau kita makan diundang kan haram hukumnya Pak. Nah lagi-lagi etika. Apalagi dengan orang tua kita sudah mampu segala macam, harus ngomong loh, walaupun itu dari kita, ya, dari punya kita sendiri. Ya. Nah ini menjaga, jangan memalingkan muka dari manusia yang sombong, dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ya. Dari segi berjalan, berarti dari segi berjalan itu, ya, lagi menunjukkan bagaimana sikap kita tidak menyakiti perasaan orang lain yang melihat kita itu. Ada sebagian orang itu berjalan, ya mungkin dari segi akhlak sebenarnya dari awal, dari hati sih, dari hati ya, dari awal tadi muncul. Tapi ada yang sedikit menyinggung perasaan orang dari berjalan tuh. Contoh nih, dari berjalan, dari berkata, dari mulai sikap, kan ada orang tua nih, salam, biasanya kalau dalam Islam kan menunduk untuk menghormati orang tua. Ada yang seperti ini, orang umur masih 20-an, ya, ya. Itu kayaknya biasa sih dalam itu. Tapi kan ada tak tergores hati orang tuh. Ya Allah, kayak gini ya sikapnya, walaupun ilmu kita tinggi. Pun ayat itu dilanjutkan dengan kata-kata yang di ayat ke-19 ya. Terakhir ya. Waqsid fi masyika wal dud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkan suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Disuruh melunakkan suara, melembutkan suara. Ya. Jadi dari segi ini ungkapan ucapan kita ini pun diatur.
Walaupun Pak kadang-kadang memanglah sudah tradisi orang yang sering ngomong keras ya. Tapi kan kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, ya, kan bisa dirubah kepada kebiasaan yang lebih baik. Itu pun dari kebiasaan yang biasa berkata keras, biasanya akan diikuti oleh orang lain dari keluarga kita. Contoh nih, kalau kita memanggil anak kita dengan lemah lembut, nak sini dulu nak, ibu nak ngomong, pasti dia akan jawab, iya bu. Sini kau tuh, apa mak? Pak itu jawabnya. Betul, dari suara kita loh. Suara kita menampakkan tinggi, tidak mungkin anaknya rendah. Benar Pak Haji? Ini yang tradisi sehari-hari. Balik, ya mak. Jangan letakkan di sini. Iya lah sudah ngomong kan. Emak nih marah-marah. Karena nada yang tinggi. Coba kamu rendahkan nada suaranya. Tidak mungkin kita nada kita rendah, anak ngomong tinggi. Yakin tuh. Kemudian kita kan dalam mendidik anak ini kadang-kadang kalau anak lah sudah dewasa, remaja lah ya, dia kadang malu. Dia lagi main dengan anaknya. Nah, jadi akhlak ini bukan harus anak kita juga orang tua perlu belajar akhlak juga untuk pada anak. Jangan gitu, anak harus berakhlak tapi orang tuanya ada punya akhlak. Cara ngomong maksudnya keluar gitu. Dibimbing tangannya itu. Nak, sini ibu nak ngomong. Nah, lah sampai lah jauh dari kawannya baru ngomong. Nak, tahu dah hari ini kan sudah sore nak. Entar lagi nak maghrib, tahu waktu. Oh iya bu ya. Dia malu kadang-kadang Pak. Tahu dah awak besar sudah, tak tahu maghrib. Malu dia. Tambah biasanya dia itu tambah marah Pak. Karena marahnya itu pertama marah dengan kita, kedua marah malu karena di depan kawan-kawan. Tidak usah anak Pak. Kadang-kadang mohon maaf ya ini yang keseharian saja. Ada orang yang mempermalukan suaminya, istri mempermalukan suaminya di depan kawan-kawan. Ada Pak. Ngobrol suaminya dengan kawan-kawannya. Istrinya datang. Ali, itu jemuran belum sampai. La ilaha illallah. Mau abang Pak raya suami itu. Memang bukan masalah, tapi itu kan mempermalukan. Apa tidak bisa diajak secara itu kan remeh itu sebenarnya. Tapi bayangkan itu pernah terjadi. Kalau kita datang, ya bentar ya saya mau ngobrol, bentar ya istri saya mau ngajak ngomong nih, kan bisa dengan jalan itu masuk ke rumah. Ya, tadi tangan aku ini apa kena rinsu itu, nah jadi alergi, jemuran tuh tolong dia ini, kan seperti itu. Oh iya, bentar ya, sebentar lagi kawan ini. Ya omong kelas sama kawan tuh hari ini lah sudah ini. Kan bisa seperti itu. Tinggal kita mau akhlak yang mahmudah atau mazmumah bergantung kita. Sebenarnya banyak Pak, itu cuma bagian kecil saja. Surah Luqman itu bagian kecil. Boleh kita ungkap dalam Al-Quran paling banyak mengajarkan tentang etika. Bagaimana tidak boleh dengan orang tua berkata bagaimana dengan masyarakat, bagaimana dengan lingkungan kita, bagaimana perkara hati, kesabaran, itu bagian. Yang pasti kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan kita pada pagi hari yang penuh berkah ini, bahwasanya akhlak ini tingkat tertinggi dibanding sekedar etika, moral dan sosial. Karena etika, sosial dan moral ini itu sekedar sebatas yang tampak. Kemudian biasa hubungan sesama manusia. Tapi akhlak ini pertama dimulai dari hati, kemudian perilaku yang tertuang melalui kehidupan sehari-hari, dan tidak sebatas manusia saja, tapi akhlak ini kepada sang Khalik, kepada sang pencipta, kepada manusia, dan manusia ini banyak, kepada orang tua, kepada anak, keluarga, termasuk kepada lingkungan di mana kita berada. Hewan sekalipun itu diatur dalam Islam berakhlak kepada hewan. Ada akhlak kepada, makanya Nabi dalam hadis-hadis itu banyak, boleh lihat di semua sumber yang sahih itu, dilarang untuk membunuh semut. Apa artinya semut? Tidak ada, itu dalam etika adab tidak ada, cuman mengatur perkara manusia saja. Tapi Islam ini luas untuk menjaga, karena itu pun adalah makhluk
makhluk Allah yang harus kita lindungi. Ini saja, sudah jam 9:05. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.